Selamat Selamat sore sore teman-teman semuanya. semuanya. Selamat datang di acara Young Entrepreneurs Talk dengan tema How to Get Your First Customers Without Burning Money. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Monica, Community Lead dari BINUS Startup Accelerator atau yang biasa disebut sebagai BISA. Dan izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai program BISA. BISA adalah Campus Accelerator di Bina Nusantara University, di mana kami membina para entrepreneur yang ingin membangun atau mengembangkan startup mereka. Tujuan utama kami adalah ingin menjadi lifelong learning ekosistem pembelajaran bagi para entrepreneur. BISA memiliki beberapa program yang terbuka untuk umum maupun hanya untuk binusian. Program pertama kami adalah Young Entrepreneurs Talk, seperti acara pada sore hari ini yang merupakan talk show by experts and entrepreneurs yang membahas topik tertentu yang berkaitan dengan entrepreneurship, seperti valuation, fundraising, dan juga tentang customer seperti pada event kali ini. Acara ini diadakan secara rutin setiap 1 atau 2 bulan sekali dan terbuka untuk umum. Lalu yang kedua adalah program bootcamp yang merupakan program training, mentoring, dan workshop selama 2 bulan. Bootcamp merupakan program matrikulasi untuk program berikutnya, yaitu Accelerator. Lalu program kami yang ketiga adalah Accelerator sendiri, yang merupakan accelerator dari BISA, dan selama 6 bulan, di mana startup yang sudah terpilih akan diberi training, workshop, mentoring, dan bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan bidang dan kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir adalah BINUS Virtual Pitch Up, di mana di program ini startup berkesempatan untuk bertemu dengan para investor dan atau corporate partner, di mana mereka dapat melakukan business review, product showcase, dan juga pitching. Ini adalah beberapa contoh kegiatan BISA sebelumnya yang diadakan secara virtual maupun offline berupa pitching, client visit, dan juga mentoring. Berikut ini adalah beberapa mentor yang membantu dalam program BISA. Kami mempunyai dedicated mentor dan technical mentor yang akan disesuaikan dengan industri dan kebutuhan para startup. Lalu ini adalah beberapa startup yang ikut serta di program BISA. Untuk industri dari para startup ini sangat beragam, karena industri dari BISA pun sangat agnostik. Pada sore hari ini, BISA juga bekerja sama dengan Great Nusa, yang merupakan portal pembelajaran online yang sekarang sudah mempunyai lebih dari 1.000 video pembelajaran. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek ke websitenya di greatnusa.com setelah acara ini berakhir. Sekian penjelasan singkat saya mengenai BISA. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mendapat update mengenai program-program dari BISA, kalian bisa follow Instagram kami atau scan QR Code ini untuk mendapat newsletter dari kami. Jika ada pertanyaan mengenai BISA, dapat langsung kontak kami di alamat berikut. Lalu, tanpa berlama-lama lagi, perkenankan saya untuk memperkenalkan Ibu Syara dari BINUS Business Incubator Bandung sebagai moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ibu Syara. Oke, terima kasih banyak Bu Monica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya, kita masih bisa diberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga dapat berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh BINUS Startup Accelerator, Great Nusa, dan BINUS Bandung yang akan membahas tentang marketing strategy, how to get first customer without burning money. Suatu kehormatan telah diberikan kepada saya untuk dapat memandu acara hari ini. Perkenalkan, saya Santika Syarafina, atau yang biasa dipanggil Syara. Saya adalah Section Head dari Bisnis Inkubator BINUS Bandung. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aturan dalam seminar kali ini. Pertama, teman-teman dan peserta lainnya mohon untuk tidak menyalakan mic ketika seminar berlangsung. Lalu bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat memberikan pertanyaan melalui chat.
maupun bertanya langsung pada sesi tanya jawab yang akan disediakan di setelah narasumber kita memaparkan materinya. Mohon untuk mencantumkan nama lengkap dan lokasi ya pada pertanyaan yang dituliskan di chat. Lalu di penghujung acara nanti akan ada QR code untuk feedback form, dan bagi binusian yang hadir mohon mengisi NIM untuk klaim SAT-nya ya. Oke, dengan ketatnya persaingan di dunia bisnis sekarang nih, sebagai startup founders, tentu perlu mempelajari berbagai teknik pemasaran yang menarik calon pembeli. Tentu hal ini sangat menantang ya, apalagi untuk startup yang baru berdiri dan belum terkenal, dan belum memiliki banyak dana untuk melakukan promosi yang gencar. Lalu apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh para startup? Strategi apa aja sih yang menarik konsumen tanpa bakar uang? Jika strategi pemasaran tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, apa sih kita harus melakukan hal apa? Kesalahan apa aja yang harus dihindari dan saat menghitung budget dalam proses menarik customer. Semua itu kita akan belajar dari speaker praktisi berpengalaman kita kali ini. Ada Bapak Yoshua Setiawan dan Bapak Haikal B. Enggoro. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan kedua narasumber luar biasa kita hari ini. Pertama ada Pak Yoshua Hans Setiawan. Beliau adalah co-founder dan CEO dari Segari. Beliau bekerja sama dengan co-founder Farhan Anugrah sebagai COO dan Farandi Ramadana sebagai CTO. Berdiri sejak tahun 2020, Segari berfokus pada penyediaan produk pertanian yang segar kepada konsumen. Segari bertujuan untuk merampingkan rantai pasokan pertanian yang kompleks di negara kita melalui operasi yang canggih dan memberdayakan para pemimpin masyarakat setempat untuk menawarkan layanan bahan makanan ke jejaring sosial mereka. Pada tahun 2021, let's congratulate untuk Segari telah mendapatkan pendanaan Series A senilai 16 juta US dollar dengan nilai tambah pada strategi pemanfaatan gudang mikro dan jaringan ribuan agen di sekitar Jakarta untuk membantu mendistribusikan produknya dan juga menjaga kualitasnya. Thank you sudah hadir, Pak Yoshua. It's an honor to have you today. Narasumber kedua adalah Bapak Haikal Bekti Anggoro. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Vice President, Seller Operations di Lazada Indonesia. Beliau telah bekerja sama bersama Lazada selama 5 tahun dan telah memimpin banyak fungsi nih semasa jabatannya. Saat ini beliau fokus untuk memberdayakan penjual untuk mengembangkan bisnisnya di platform Lazada. Sebelum perannya saat ini, Haikal juga memimpin upaya Lazada untuk mendapatkan pelanggan melalui pemasaran online. Bersama dengan tim mobile, membantu peluncuran aplikasi Lazada yang didukung oleh Alibaba. Dan juga mengelola efisiensi homepage dan fitur search di Lazada dengan tim traffic operation. Sebelum bergabung dengan Lazada, Pak Haikal adalah associate di Boston Consulting Group di Jakarta. Bapak Haikal juga lulus dari Lancaster University dengan gelar Bachelor with Honors di program Entrepreneurship with Management. Beliau juga adalah pendukung setia Manchester United. Siapa nih yang fansnya MU? Dan juga pendukung nih tim bulu tangkis Indonesia. Di waktu luangnya, beliau senang memasak dan mengelola @masak bersama Haikal di Instagram untuk membagikan resepnya. Sekian perkenalan narasumber kita hari ini. Saatnya kita mendengar pembicara pertama kita, yaitu Bapak Yoshua Setiawan. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Yoshua. Oke, thank you semuanya juga untuk dari panitia penyelenggara untuk udah ngundang saya juga on this event ya. I think it's such a privilege to be able to share our learning juga. And I think kalau misalnya hari ini kan the topic is about how to get the first customers without burning money gitu. Jadi I think during today I'll talk about kayak what I think about it, dan juga kayak kemarin itu sebenarnya kalau dari Segari sendiri gimana cara kita actually do it juga ourselves. So tapi again, I think for myself again, I think this is a good program. Thank you for everyone yang udah helping untuk doing this juga. So I have a couple materials yang bakal di present today. Let me share my screen. So
Um, but I think kalau misalnya today gitu ya, I think what I've learned adalah sama 1,5 tahun hampir 2 tahun kita actually di Rintigari itu, there are a lot of theory out there, dan basically there's a lot of things yang kita bisa implement as long as we understand the why-nya gitu, understand the fundamentals gitu. Jadi hari ini it's not gonna be super theoretical, cuman it's not gonna be like super kayak cuma cerita aja. I'm hoping to actually bisa connect how we get it, and also juga dengan fundamentals on why we do certain stuff certain way gitu ya. So ada 4 agendas in the next couple minutes that I'm gonna present. Satu adalah tentang Segari sendiri, sebenarnya what we do, dan basically sejarah berdirinya dan sebagainya gitu ya. Kedua adalah objective of acquiring your first customers gitu. Sebenarnya ya, of course as a business perlu acquire customer gitu. Cuman sebenarnya objektifnya apa sih gitu ya. Ketiga adalah cerita our pengalaman, gimana caranya kita dapetin our first 100 customers. And also the last one adalah excerpt from Paul Graham. Basically, he's the co-founder of YC, one of the person that I actually personally followed and learned a lot of things from them. So we'll share about his most famous actor, do things that do not care. Sorry. So lebih ke Segari. Segari is essentially a B2C social grocery commerce with the focus in fresh produce gitu. Fresh produce itu maksudnya sayur buah daging. So what we are not, basically as a kulit is important, we are not jual FMCG. We are not focusing on FMCG, we are not focusing on B2B, and basically with the kita fokusnya B2C, fresh produce. We are committed to deliver highest produce to cheapest price and utmost convenience. Basically, those are our 3 pillars. And how we doing it right now adalah we leverage metal warehouses and also agents to tackle the supply chain logistic issues untuk bisa deliver our promises. So we recently raised our Series A juga $60 million after 1.5 tahun operational. I think we're privileged to be able to help people during the pandemic and also be able to grow fast juga. So I think this is essentially in a nutshell on how it works gitu ya. Jadi our operational model itu optimize for freshness, 15 jam dari panen ke rumah gitu ya. Pertama adalah we work directly with farmers. We have 7 areas of all around Java and Sumatra that we work with the farmers directly, di mana everyday itu kita kasih basically the farmers that we work with itu ngedropin hasil panennya dia ke collection center kita, dan basic everyday itu our fans and trucks itu basically bawa hasil panennya itu ke our micro warehouses gitu. Jadi kurang lebih basically the farmers itu ngedropin itu habis panen sore-sore kurang lebih jam 5 sampai jam 7 kita QC, dan malamnya jam 8 itu berangkat ke our micro warehouses all around Jakarta. Jadi kita ada 6. So instead of having one big warehouse, kita punya 6. It actually creates much more complexity, but we believe itu caranya untuk maintain freshness, gitu ya. Karena kalau dengan kita ada 6, kita bisa lebih dekat ke customer. Udah malam-malam, basically kita proses the goods, kita packing sesuai dengan order, itu kerja, the team works overnight. Jadi kalau misalnya pergi ke warehouse kita, kayak jam sekarang gini, kayak jam 4 sore ini kosong gitu ya. Cuma kalau kayak nanti jam 10 malam, 11 malam itu kayak semua orang. Then from there kita ada logistic partners yang kita work with, di mana dia deliver dari warehouse kita ke mitra-mitra kita. Nah, so I think kita leverage mitra ini adalah 2 hal. Satu adalah dalam hal penjualan, because I think this is related to my points later adalah we believe the cheapest cost, the cheapest channel adalah word of mouth gitu. Dan the question adalah gimana caranya enhance dan gimana caranya systematically incentivize a lot of people to do a lot of word of mouth gitu. Dan di situ kita do a lot of experiment di mana akhirnya kita ketemu with our current agent model. Dan yang kedua adalah yang di sini adalah mereka juga ngebantu dalam hal distribution juga gitu. Di mana how it works adalah dari tempat kita, misalnya agen A dia hari itu ada 10 order, kita basically tiap paginya itu ngedrop 10 order ke tempat dia actually deliver ke masing-masing tetangga-tetangganya dia. So
using those, sorry, using that distribution model, we are able to make the last mile logistics more efficient. There are still customers yang living outside the agent coverage, di mana right now kita still do deliver ourselves gitu ya. And I think all those things in a nutshell sebenarnya sound simple gitu ya. Cuman when you do kayak 10 order gitu, everything can be manual. Cuman when you are doing kayak thousands of orders, things can get very complex very easily. So I think this is why we think that tech can actually help to scale up the operational complexity and help us to grow very fast. So this is actually a new thing for us gitu ya, di mana we are trying to bring technology in the agriculture supply chain. Karena simpelnya gini, I think part of the complexity, for example gitu ya. Misalnya kita punya kayak 1 ton bayam gitu di jam 5 sore gitu. Bisa juga nanti jam 10 malam dari 1 ton tinggal 800 kilo gitu. Kalau misalnya disimpannya tuh nggak proper. Another complexity misalnya for example misalnya ayam gitu ya. Dibekuin, kalau misalnya nanti dikeluarin dari kulkasnya terlalu cepat, nanti pas nyampe time customer itu udah lumer dan udah bau. Another complexity adalah misalnya kita udah bilang sama petani kita butuh 100 kilo brokoli besok di-dropin di sini. Tiba-tiba dia baru kabarin hari H kalau dia gagal panen. Dan how to actually cepat-cepat butuh brokolinya gitu. So another thing adalah karena fresh produce itu very fragile. So how to actually scale it up itu nggak bisa pakai manual proses aja gitu. So that's why we develop a lot of things in our tech platform, di mana we're hoping to tackle the complexity. So I think one of the things that I want to highlight here adalah misalnya QR scan. So if you order things from Segaris, itu setiap sayurannya itu ada QR scan-nya. Di mana we develop the technology from early days, and I think we are the first one in Indonesia or even in I've never seen it outside Indonesia juga sebenarnya. Sorry. Dan the goal adalah supaya dari masing-masing produk itu kalau ada kendala, we exactly know ini dari petani mana, siapa yang handle, siapa yang nganterin. So kalau misalnya jelek, we can actually give a very quick feedback. So that is very important untuk make sure kita bisa kasih feedback loop to our operational complexity. So our team tadi juga sempat sempat mention juga, our team built the culture that executes gitu. I think especially in this business di mana things can get very complex very easily. So I think I'm very lucky to be able to find co-founders. To be honest, I cannot imagine myself kalau misalnya nggak ada co-founders. Kayak nggak mungkin bisa tidur gitu ya, karena mesti ngurusin semuanya gitu. So I think there's also another thing about building a business. You need to know the complexity and also the breadth of the business industry, and also to be able to identify your weakness and strength, and to be able to find someone yang bisa complement your weakness. And I think for me myself, for Segari ourselves, I think we're very lucky. Kita bisa ketemu co-founders yang fit. So right now I'm handling growth marketing. Farhan is handling operation and upstream juga, and Randy is handling product and tech. Yeah. So that's a little bit a nutshell about Segari. Now I also want to talk a bit about sebenarnya the objective of acquiring your first customers gitu. Sebenarnya karena kalau misalnya acquiring kok sekarang gitu ya, it's very obvious gitu ya. Oh, kita acquire customers karena we need to grow. Tapi sebenarnya apa sih objective for acquiring your first customers gitu? Oh, so I also want to add start with why gitu. Jadi I think one of our cultures in the company adalah we need to start with why. So need to be able to, in everything that we do, need to be able to understand kenapanya gitu. So that we are able to identify the root cause of any problems. So objective of acquiring of your first customers is actually to find product market fit. So product market fit ini istilah ya, istilah in a Arab world, di mana kayak you have find a market or even build a market if it's not existed yet, and create a product that can solve the problems or even can build a desire
on that market gitu. Cuman I will say for those people yang juga kayak bisnis other things gitu, misalnya bukan di startup gitu, misalnya for example, I heard juga banyak yang bisnis F&B, also juga kayak online shop. I think itu tuh relevan gitu ya. So I think for example gitu ya, misalnya mau buka restoran gitu, misalnya mau buka restoran di daerah, misalnya daerah Senayan gitu. Terus tiba-tiba udah ada kayak 100 pedagang taichan gitu. Then you need to identify gitu. Yes, ada marketnya gitu. Cuman how can your product fit into a market di mana udah served by 100 pedagang taichan gitu. So you need to identify kayak sebenarnya what apa potential kelebihan yang kita bisa offer juga untuk serve the market gitu. Tapi so I think the concept, the fundamentals applies to everywhere. Tapi on this our talk the relevance of product market fit for startup gitu. So definition of product market fit satu adalah existence of a market, di mana there are segment of people who have common problems or hidden desires gitu. Jadi I think for startup gitu, we need to always start with problems gitu. Customers and problems gitu. That's also what defines Segari gitu ya. What defines Segari adalah customer siapa, bisa ibu-ibu yang suka masak. Problemnya adalah mereka susah, kadang-kadang susah untuk beli sayuran buah daging dari pasar gitu. So there is a very straightforward problems. So any product needs to have a clarity on what problems and that they're trying to solve and buat siapanya gitu. Jadi basically market itu adalah external of market adalah segment of people and who have common problems or hidden desires gitu. I think on this hidden desire itu misalnya contohnya Instagram gitu. Before Instagram orang nggak ada problems gitu kan. Tapi begitu ada Instagram atau begitu ada TikTok tiba-tiba menjamur gitu. So there are hidden desires di mana when introduced pertama kali then it fulfills hidden desire di mana kalau tiba-tiba TikTok hilang atau Instagram hilang pasti banyak orang kecewa. So pertama ada market. And definition of good market adalah lots of people in the segment and also big problems that they experience gitu. Karena kalau misalnya marketnya cuma kecil gitu, misalnya for example kan kalau kita semua ibu-ibu yang masak basically banyak gitu ya, hampir semuanya gitu. Kalau misalnya marketnya itu cuma kayak 100 orang gitu di Indonesia gitu, very very specific, bisa juga. Cuman I think you have to identify juga, you have to be clear sebenarnya why you are doing that gitu. Big problem definition-nya juga ada dua, satu frekuensi dan juga magnitude of problem gitu. Jadi on this kadang-kadang ada problem yang sebenarnya biasa aja, cuma sering banget. Tapi ada juga problem yang jarang banget, tapi gede banget. Misalnya kayak jarang banget tapi gede banget di rumah gitu ya. Kayak misalnya sekarang dari startup like Lamudi atau kayak rumah.com gitu ya. Orang beli rumah pengen seumur hidup 2 kali 3 kali gitu ya maksimum gitu. So but I think there's still a big problem karena emang problem gede magnitude-nya walaupun frekuensi kurang. So those are market dan produk itu adalah ways to solve those problems gitu. There are actually problems that are unsolvable. So that's a caveat ya. There's actually problems that are unsolvable. And unsolvable itu bisa either we don't have the technology yet, atau misalnya it's just the customers just do not want it gitu. I think kalau misalnya nggak ada teknologi, misalnya kayak time travel gitu, as simple as time travel, ya of course there's a lot of pain points yang kita bisa solve quote and quote gitu ya. Cuman yang nggak ada teknologi aja gitu. But basically existence of product is so important karena those are the ways to solve the problems. Nah, indicator, so I think the product is market. The indicator of you have achieved market fit adalah kalau misalnya setelah customer pertama kali coba dan they keep returning. So kalau misalnya orang cobain sekali terus nggak mau cobain lagi, is not product market fit. So product market fit is not about acquiring a lot of customers. It's about customer yang udah pernah coba, they will keep repeating. Gitu ya. So kenapa actually I spend some time on talking about this product market karena there is actually the objective untuk acquiring your first customers. It's not yet to grow, cuman understanding if your product solve a problem for particular set of people. Jadi bukan untuk grow, tapi the objective is to learn.
Dan indikatornya adalah mostly it's retention, mostly. There are other things yang kayak misalnya kalau Instagram itu indikatornya biasanya mereka time spent on the platform, engagement, daily active user dan sebagainya. Cuma mostly for most product the indicator is retention. What is a good retention? What is a bad retention? Itu depends industry by industry. So for example, misalnya kalau di e-commerce gitu ya, kalau misalnya dari 100 orang yang beli, terus bulan depannya actually 50 orang beli, that's amazing gitu ya, karena 50% retention week 1 gitu. Tapi of course bakal lama-lama bakal turun dan bakal stabilize gitu. Tapi kalau misalnya dari 100 orang tiba-tiba balik cuma 2, dan you don't have product market fit gitu. Orang udah coba cuma nggak mau balik lagi. There are 3 key steps in product market fit. Build MVP. ITP itu minimum viable product. Talk to customers and iterate. Those are the only 3 things that you need to do in the first 1 to 2 months. Build MVP, talk to customers, try to acquire them, and see their responses, see their feedback dan sebagainya. And then after that, using those feedback to iterate your product. Jadi, that is why talking and acquiring your first customers are very important. It's not to grow, tapi to learn. So there are a lot of things to learn gitu ya. Misalnya learn if your product truly solving the problems, learn product fitur apa yang harus you have to develop, learn about their experience, learn will they come back or not, see it for their retention part gitu ya. So again, tadi adalah how to find your first customers without burning money. Itu halnya nanti gitu ya. Tapi ini basically this is the why gitu. The why-nya adalah for startups gitu ya. It's for you to learn, not to grow. Is to learn to find product market fit. Karena eventually if your product truly solve customers problems, then growing harusnya is not a problem gitu in the future gitu. Tapi it's important untuk for you to learn. Dan I think additional things here adalah sebenarnya learn ini apalagi juga adalah learn to identify sebenarnya are you serving the right target segment gitu. Contohnya gitu, kalau misalnya segari kita ngomongnya ke bapak-bapak gitu, ya mau sampai kapanpun dia nggak bakal balik gitu ya. Tapi kalau ngomong sama ibu-ibu, then bakal connect gitu. So I think learn juga adalah learn to find identify your customer segment juga. Okay, so that's the why. Now I want to talk about how we got our first customers. So again, tadi kan launch MVP, talk to customers, and iterate. So kita actually we launch unfinished product and got our first customers 10 days after we co-founded Segari. Jadi literally after kita ketok nama, oke namanya Segari gitu. Then we work hard on 10 days untuk launch gitu. So I think one lesson here adalah do not wait to launch, just launch. Unfinished product jelek nggak masalah gitu, nggak peduli. Yang penting launch dulu. Kenapa? Karena basically your focus is to learn gitu. Again, this is not perhaps it's not applicable to everyone gitu. Misal, for example, if you are doing kayak biotech gitu ya nggak bisa juga. Cuman for most startups, I think in Indonesia, I think it's relevant. Launch as soon as possible. Launch unfinished product. Kalau kayak di YC itu ngomongnya adalah if you launch a product that you're proud dan yang dimana begitu launch itu bangga, it means that you're launching too late gitu. Launch an ugly product karena you just need to launch as soon as possible. I think for our staff gitu ya, kita berlima pas launch Segari. Jadi design the first logo in 2 days, kayak literally I found random designer yang bisa bantu untuk desain logo. Kayak desain mau gimana? Terserah gitu. Yang penting ada aja gitu sampai setelah 2 hari. Kita develop simple UI UX with Google Form capability. Jadi kita literally what we do adalah kita take Google Form, kita dandanin aja di depan gitu untuk jadi UI UX. Tapi backend-nya itu sebenarnya purely mirip banget sama Google Form. Go to pasar ourselves, jadi kita nggak ngambil dari petani, kita literally ngambil dari pasar. Farhan yang actually literally ke pasar tiap hari untuk belanja barang-barangnya. Kita pack and deliver the orders ourselves gitu. Jadi Farhan yang belanja dan nge-packing, myself yang actually yang literally nganterin ke customer gitu. So that's also useful, di mana deliver ke customer, understand the pain point juga, sebenarnya customer itu kayak gimana gitu. Kayak ngobrol juga gitu. So that's why I also deliver myself. And I'll interview almost every single of our first-time customers and also 10 mitra untuk kita cari improvement juga.
I think kalau misalnya journey-nya, itu kan journey untuk launch ya. Kalau misalnya ini untuk journey untuk cari customer-nya gitu ya. Pertama, of course, sebelum launching kan kita punya hypothesis gitu ya. Gimana kayak kita pakai mitra, mitra mau dapetin uang, tapi cara jualannya gimana gitu. Mas, kayak, ibu mau jualan sayur nggak? Dapat uang loh gitu. So, by even selling myself, kayak talking to people, kayak bu jadi mau jadi mitra sehari nggak? Itu actually also help me to learn sebenarnya potential customer jadi mitra itu maunya gimana gitu. So it's very important to do it yourself, door to door, do canvassing, untuk also sell your product, in this case unfinished product gitu ya. Karena then you develop a sense on sebenarnya customer maunya apa. Kalau di Segari itself, kita, for myself, I personally acquire kayak our first time mitra gitu ya. Jadi kayak literally, yaudah kayak cuma door to door, kerjanya kayak door to door jadi salesman gitu. Setelah dapetin 10, kalau tadi kan udah terjadi 8 times untuk dapat 10 mitra gitu ya. Setelah dapetin 2 itu gampang gitu, tinggal di foto, kasih tahu, nih bu, kita udah sukses nih bu, develop 2 mitra gitu ya. But I think the point here adalah you just need to do it yourself. There's no shortcut. So for me myself, I acquire our first 10 mitra before hiring one temporary part-time salesman to bantuin. Dan juga in the first 2 months, I think 80% of my time tuh literally cuman kayak jualan, finding mitra, ngobrol ke mitra, ngobrol ke customer. Those are the only things that I do in the first 2 months, 80% tuh kayak gitu. The remaining 20% mungkin kayak ngobrol, kayak bikin pitch deck, hiring orang, bikin kayak desain buat material, bla 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 gitu ya. Cuma 80% just talk to customers, do the dirty works, langsung terjun gitu. And again, the focus is on learning gitu. Karena if you think about it gitu kan, ya nggak scalable gitu kan, di mana co-founders yang actually ngomong ke mitra gitu. Ya, tapi it's very important karena the focus is not to grow gitu, tapi to learn and have the feedback yourself cepat mungkin supaya bisa iterate. So that's roughly about how we started gitu ya, dan juga gimana we acquire our first customers, literally very very manual dan sebagainya. Nah, I think tadi is a little bit about our experience. Mungkin nextnya juga adalah tadi kan ada why-nya, ada our experience, dan juga sebenarnya I personally learn a lot from YC. Kalau misalnya mau bikin startup gitu, I think there's a lot of YC videos in YouTube gitu. Just watch them. I think they're very very good. One of the things that struck me the most, ini sebenarnya I read this after the 2 months gitu. Jadi, tapi I think reflecting back, thankful that actually I really do it gitu. Cuman Paul Graham bilang gitu ya, do things that do not kill. So the first time adalah recruit gitu. Jadi I think the point adalah go out and manually recruit your early users, even it seems tedious and inefficient. But go out manually recruit your early users. This can be a lot of things gitu ya. Misalnya even if you're not in tech gitu ya, even if you're like kayak online sellers jualan baju gitu, talk to your friends, try to sell them, try to find friend of friends untuk jualan gitu. But the key adalah go out and manually recruit your users. Pertama adalah karena kalau misalnya manually recruit your users gitu, nggak perlu develop channel strategy gitu, nggak perlu bikin kayak Facebook account, nggak perlu bikin kayak kalau jualan online nggak perlu bikin Tokopedia account gitu, karena that is the fastest way to go to market. Kedua adalah again the focus is not to grow tapi to learn, and terakhir adalah gratis gitu. So I think this is actually how it connects ya, how to get your first customer without burning money, you do it manually. And one adalah it doesn't incur any cost, and it also aligns with the overall goal, which is basically to learn. There are 2 reasons why typical founders resist going out and recruit users individually. Tapi ini tergantung orang ya. Cuman there are a lot of people yang kayak malu gitu ya, kayak and also shy gitu ya. Dan kedua adalah seems unscalable gitu. Cuman I think again those are not the point. The point adalah to learn and to get the feedback yourself. And ini I think the famous case on this adalah Airbnb gitu. Jadi
if you heard the story, ada kayak di YouTube gitu ya, kayak the complete story of co-founding story Airbnb gitu. Literally the co-foundersnya itu kayak go door to door di New York untuk coba recruit user dan juga helping the tenant gitu ya untuk benar-benar improve the listing gitu. So even kayak literally even dia listingnya jelek gitu, ya udah beneran mereka bawa kamera sendiri, mereka fotoin sendiri gitu to help the individual homeowners, dan literally kayak go door to door untuk kayak bener foto-fotoin the first listingnya di Airbnb gitu. So I think if you watch the full story, I think it's pretty inspiring gitu ya, dimana kayak there are two people who do not know what they're doing, but just go out and talk to people gitu. And I think your potential customer should be everywhere gitu. Jadi another point here adalah it should not be hard to actually to find people that you can talk to. So tadi kan I think definition good market itu adalah basically harus a lot of segment and a big problems gitu ya. So by that definition harusnya nggak susah gitu ya untuk cari orang that you can talk to and also those you can acquire. Karena kalau misalnya kalau alasannya bilang susah nih cari customer gitu ya, dan perhaps apakah kalau begitu marketnya apakah kecil gitu? Karena kalau misalnya marketnya kecil, then you need to just realize it, acknowledge it, and then find a new strategy gitu. Cuman kalau misalnya you believe that you are solving problems to a lot of people, dan harusnya nggak susah untuk cari orang yang punya problem tersebut. Kedua adalah why you should manually recruit people juga adalah so your first MVP will suck gitu kan, kayak bakal jelek gitu your first MVP gitu. So you need to substitute that MVP yang jelek with personalized attention to your individual customers gitu. Dimana kalau misalnya persegari gitu ya, UI-nya jelek banget gitu. Cuman at least kalau misalnya setelah pesan kita bilang ke ibunya gitu, Bu, thank you banget nih, kita fotoin gitu produknya dan harus segar gitu ya, kita WhatsApp sendiri, Bu gimana produknya, kalau ini jelek kita ganti aja gitu. So that manual process can actually can personalize the experience supaya untuk substitute kalau produknya masih jelek. Dan also keep the fire contained gitu ya. In other words adalah fokus on narrow market. So I think this also another thing adalah to learn to find your market segment. Setelah ketemu what you think is the right market segment, focus on it gitu. Jadi I think for example Facebook and Harvard Story gitu ya. If you know Facebook itu it took them 1 to 2 years before actually launching di luar lingkungan sekolah gitu. Jadi for the first couple months or years itu mereka cuma fokus going after sekolah gitu, college after college untuk buka komunitas di sana. Kenapa? Karena mereka they truly believe that actually the first users itu adalah the college students gitu ya, anak-anak kuliahan gitu. Tapi the point here adalah when you identify the right market segment, focus on it gitu. Jangan terlalu sebar luas gitu. Even kalau for B2B, ini again excerpt-nya are not in B2B, so I do not know how it should be, but I think it strikes me one call Graham ngomong gitu kayak for B2B, even make your product perfect for one single user gitu. I think this gives kayak basically you cannot serve everyone, you just need to identify who the right customer segment is. So I think that's the end of my material topic. If I can summarize gitu ya. Pertama, objective why-nya acquiring your first customers is to find product market fit, and you can only doing it by how-nya adalah go talk to users yourself, do manually karena is the fastest way to do it. And I think the last one adalah of course it's actually fastest and also cheapest juga gitu karena doesn't require any money karena you are the cost gitu ya. Kalau jalan-jalan untuk ketemu market ya udah you are the cost gitu, just no other cost. So yeah, I think that's a little bit sharing about our experience with Gary and also how we are doing on thinking about acquiring our first customers.
Okay, thank you Pak Joshua for the it's quite a great insight. Saya rasa banyak di sini mahasiswa-mahasiswa juga ya dan rekan-rekan juga yang baru mulai untuk berbisnis. Tadi key takeaways yang mengesankan tuh Segari launch in just 10 days. Like, oh my god. Most of my students they develop their product for like 6 months and more. Apalagi yang technical founder ya. Rata-rata tuh approacher tuh perfecting the product dulu. Oke, please note ya guys. Contoh bapak kita yang satu ini yang sangat benar-benar the real definition of agile gitu ya. Dan tadi sebenarnya I'm really impressed juga kayak yang ditekankan itu adalah how can we learn ya. Kayak apakah kita sudah approaching the right people, apakah solusi kita udah benar buat mereka. So it's not jadi kayak first to get our first customer tuh bukan tentang produk push ya berarti ya Pak Yoshua ya. Kayak bukan kita bikin produknya dulu baru kita cari konsumennya ya. Cuman kayak kita cari dulu nih small problems for a lot that apa ya yang terjadi di a lot of people atau big problem tapi yang nggak punya masalah yang punya masalah itu hanya sedikit gitu ya. Jadi kita start from the problem dulu. Thank you, great insight. Oke guys, ini semua mahasiswa yang dengerin, tolong dicatat. Thank you Pak Yoshua. Oke, now it's time untuk kita belajar dari pembicara kedua kita, yaitu Pak Haikal Bekti Anggoro. Silahkan waktu dan tempat dipersilakan Pak Haikal. Oke, selamat sore semuanya. Suara saya kedengeran jelas ya, Pak Syarafina? Sip, thank you. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Bekti Anggoro, tadi sudah diintroduksi sedikit oleh moderator. Saya kebetulan salah satu pegawai di Lazada Indonesia, mengurusi seller operations, hidup-hidupnya sellers lah. Kita manggilnya sellers, kadang-kadang kalau tempat lain nyebutnya merchants, intinya UMKM yang berjualan di platform kami. Saya kebetulan sekali karena di seller operations hidup dekat sama para sellers. Paham sekali tadi Joshua udah menyampaikan penting banget dekat sama customernya, dekat sama agennya, sama saya juga setiap hari pasti ngebacain chat group bersama para seller-seller saya, walaupun banyak nyinyiran segala macam, nggak beda jauh sama nyinyiran yang ada di sosial media, akun yang tahu lah ya. Sama dari seller saya pun dapat nyinyiran terus, saya dengerin terus as point of improvement buat produk yang kita provide kepada teman-teman seller kami. Jadi hari ini saya mungkin tidak akan share yang sesofistikated tadi Bapak Joshua. Saya hari ini mau share sebenarnya material mendasar yang biasanya saya sampaikan atau tim saya sampaikan ke teman-teman sellers di Lazada Indonesia ketika mereka pertama kali berjualan. Tapi yang perlu saya sampaikan juga ilmu yang saya share hari ini pun karena saya belajar dari teman-teman sellers dan juga tidak berarti hanya bisa diterapkan ketika berjualan di Lazada. Bisa juga berjualan di yang oranye, yang merah, yang biru, yang hijau, terserah platform favorit masing-masing. Atau bahkan yang jualan F&B ya boleh di yang hijau dan yang hijau ya kan, dua-duanya hijau. Atau yang oranye juga jualan makanan sekarang. Tapi ini bisa dipergunakan banget. Dan yang kedua adalah kadang-kadang banyak yang punya suatu produk agak gengsi untuk berjualan di e-commerce, ngerasa aduh kayaknya norak atau aduh itu kan barang-barangnya murah-murah semua segala macam. Sebenarnya nggak ada salahnya untuk mencoba. Kebanyakan blocker untuk teman-teman UMKM mencoba jualan online adalah aduh kayaknya nggak bisa, nggak paham, atau merasa e-commerce-nya tidak sesuai dengan produk image yang ingin dibangun. Toh sebenarnya e-commerce untuk banyak teman-teman UMKM adalah tempat untuk mengkonversinya saja, menambahkan exposure, mencari tambahan traffic kepada tokonya, dan mereka sebenarnya dalam setiap e-commerce manapun pasti udah ada konsep shop in shop, artinya saya bisa mendekorasi toko saya seperti yang saya mau. Saya mau lebih fancy ya boleh, saya mau lebih tradisional ya boleh, saya mau norak boleh, saya mau sebagus kayak barang-barang di Plaza Indonesia juga boleh gitu. Jadi itu semua bisa diatur sama teman-teman UMKM atau teman-teman di sini yang sudah punya bisnis masing-masing. Jadi nanti sebenarnya ilmunya ini lebih banyak pas Q&A mungkin ya, tapi saya coba go through dulu material dari saya. Bentar, saya coba project dulu.
Sip. Um, layar saya nampak ya? Oke. Jadi hari ini saya ingin men-share sedikit aja mengenai bagaimana memaksimalkan peran e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Jadi ada beberapa yang mau saya sampaikan sebelum saya mulai ke materialnya, bahwa ruang untuk digitalisasi UMKM di Indonesia itu masih sangat besar. Banyak orang bilang, wah gila semua orang jualan online. Realitanya enggak, belum segila itu. Masih banyak banget yang belum jualan online. Saya bisa bilang kalau dari risetnya kami sendiri di tahun 2020 akhir dengan YCP Solidians, bahwa hanya 13% sebenarnya UMKM di Indonesia yang sudah online. Dan yang sebenarnya advance, yang udah beneran online menggunakan data untuk menentukan arah bisnis segala macam, itu hanya 4%. 9% baru sekedar mendaftar aja deh di e-commerce, jualan, dapat orderan, alhamdulillah. Nggak dapat orderan ya nggak apa-apa. Nah, itu sisanya 87%, ada beberapa yang early digitalization, itu yang sekedar punya WhatsApp, sekedar punya akun sosial media doang, tapi tidak melakukan apa-apa atas dunia digital tersebut. Dari hampir semua UMKM yang kita tanya, apakah menjadi digital itu penting? 99% menjawab penting. Hanya 1% bilang tidak penting. Bahwa mereka mengakui penting, tapi yang tadi saya bilang, banyak blokernya lebih di sisi kemauan, bahwa mereka merasa nggak yakin nih jualan online bisa atau enggak, atau kayak wah kayaknya nggak cocok nih, saya udah nyaman. Jadi banyak sekali bloker-bloker tersebut yang sebenarnya bukanlah technical blocker. Semua orang di Indonesia udah punya, nggak semua orang, mayoritas orang di Indonesia punya smartphone, dan mengelola toko online sekarang semuanya bisa dari smartphone masing-masing. Jadi internet udah nyampe dimanapun. Saya masih ingat saya bisa ke Labuan Bajo di atas kapal, masih ada internet terang benderang internetnya, jadi saya bisa ngoperasin toko saya dari manapun. Jadi hampir tidak ada alasan secara teknis untuk tidak masuk ke platform online. Nah, 92% merasa terbantukan bidang logistik, artinya UMKM itu selalu bilang, 65% bilang bahwa logistik adalah masalah terbesar ketika mereka melakukan bisnis. Tapi ketika mereka masuk ke e-commerce, 92% merasa terbantukan. 94% merasakan terjadi peningkatan sales setelah mereka bergabung ke salah satu platform online-nya. Dan 87% menyatakan bahwa mereka tidak lagi ada permasalahan untuk ke akses pemodalan, karena terbukakanlah pintunya untuk dapat pemodalan melalui fintech-fintech yang tidak perlu tradisional lah ya, kolateral, harus dicek dulu sertifikat rumahnya, ada visit sekali, ada lain-lainnya buat pinjaman ke bank, atau amit-amit pakai rentenir gitu ya. Jadi lebih terbuka sama partner-partner yang sesama digital. Mereka tinggal ngelihat, oh catatan data tokonya, oh rata-rata per hari dapat orderan berapa, omset berapa, oh mampu deh saya kasih pinjaman modal 50 juta karena saya tahu omset dia per bulan 350 juta atau berapa. Jadi tidak perlu ini dunia digital membukakan akses kepada UMKM ke pemodalan, tidak menjadi bloker besar lagi. Soalnya kalau kita ngomong sama UMKM dimanapun, mereka bilang kenapa bisnisnya tidak bisa tumbuh, karena saya nggak bisa dapat kur, saya nggak bisa dapat pinjaman modal, kalau saya minjem ketemunya sama rentenir, malang kan. Makanya ketika online ternyata membantu men-solve permasalahan tersebut. Nah, saya mau share aja, ketika orang nanya saya, ada pakem nggak sih sukses jualan online? Saya bilang nggak ada pakemnya. Semua orang pintu rezekinya beda-beda, tapi saya ada beberapa pola lah, pattern. Walaupun pattern ini belum tentu benar untuk semua orang. Ada geng volume, ada geng cuan nih. Geng volume artinya orang yang lebih banyak. Ya udah gue jualan murah, pegel-pegel deh tuh ngepakin setiap hari ratusan paket, untungnya 1000-an satunya, ya banyak yang aliran gitu, yang penting muter terus. Ada juga aliran yang nggak apa-apa, toko saya orderannya nggak sebanyak itu, trafficnya nggak banyak, tapi setiap kali ada satu orderan, marginnya tebel. Ini ada dua kubu, tidak ada yang salah dari sudut pandang kita. Terus ketika masuk ke ranah e-commerce, kita selalu bilang sama seperti ibu hamil, yaitu trimester pertama sangatlah krusial. 3 bulan paling pertama itu paling sepenting-pentingnya untuk berjualan di e-commerce. Jangan sampai toko Anda udah buka toko, tapi diantepin nih sebulan, 2 bulan, nggak difokusin. Karena apa? Karena semua e-commerce di Indonesia sudah berbasis sama algoritma namanya. Kalau algoritma mendetek toko Anda tidak niat, konversinya jelek, kayak kagak diurus, ada orang nanyain kagak dijawab, nah ya jelas algoritma bakal tidak menyukai toko Anda. Alhasil ya Anda belum memulai sudah keburu mendelesep duluan. Nah, udah gitu ada beberapa konsep yang sering saya dengar dari teman-teman seller, karena saya yang sering ngobrol sama teman-teman di komunitas.
Ini moto yang saya suka banget, yaitu pengalaman adalah pelajaran terbaik, pengalaman kompetitor adalah pelajaran yang lebih baik. Nah, artinya kan kalau e-commerce, dagang online, ngintip toko sebelah gampang ya, tinggal lihat aja barang yang terkait. Saya jualan kerudung misalkan, kerudung plisket gitu. Saya nyari itu, saya bukain toko saya buka toko tetangga kayak apa. Tinggal lihat deh dia benernya apa, salahnya apa, belajarlah dari situ. Nggak ada yang jadi Pak Polisi ngelarang kan. Sama kok jualan di Instagram juga gitu, buka aja akun tetangga, mereka fotonya gimana, modelnya kayak gimana, tinggal contek-contekan silahkan. Tapi jangan, yang jelas nggak boleh contek 100%, selalu pakai ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, lanjut lagi, ada kalau tidak pernah mencoba gimana bisa tahu kalau bisa sukses, itu jadi you need to try first. Pelajari teorinya, lakukan prakteknya, perhatikan taktiknya. 3 ini. Jadi teorinya kenapa kita bilang itu, karena materi jualan online tuh ada semuanya, mau di YouTube, mau kita di Lazada University, dimanapun pasti ada teorinya. Kadang orang mentok nggak praktek. Praktek itu juga penting supaya mereka cobain, dilaksanakan, dites, bukan sekedar dibaca doang. Dan yang terakhir ada perhatikan taktiknya. Kadang-kadang yang terakhir lupa taktik, karena jualan online tuh ya udah apa namanya, banyak skill-skill terselubung yang saya bisa bilang, yang cuma bisa tahu ketika kita udah praktek, udah ngelihat praktisi lainnya, baru ketahuan dulu ada taktik-taktik tertentu gitu. Nah, better late than never, but never late is better. Ini saya suka karena walaupun di sini mungkin ada beberapa yang belum masuk ke ranah online, nggak apa-apa, silahkan ikutan. Tapi ketika Anda sudah di ranah online, setiap kali ada fitur yang baru, jadilah the first adopter, coba langsung duluan, karena di e-commerce manapun atau di platform digital manapun, ketika ada fitur baru, jelas ketika Anda menjadi early adopter, Anda dapat benefitnya banyak banget. Benefit banyak banget tuh gimana? Misalkan Lazada baru rilis fitur beriklan, Anda menjadi pengiklan yang paling awal, banyak sekali alokasi promosi yang bisa Anda ambil. Ketika yang rebutannya udah rame, nanti Anda nggak dapat jatah ngiklan sama sekali. Nanti ya udah, Anda malah kelewatan kesempatannya. Dan yang terakhir adalah saya bilang dimulai dari nol ya. Ini kayak Pertamina kalau ngisi bensin, karena banyak ilmu-ilmu di dunia offline, ilmu-ilmu marketing, baca buku, terserah baca Kotler atau siapapun itu, memang masih bisa diaplikasikan, tapi coba jangan terlalu kolot saya nyebutnya. Banyak ilmunya yang bisa di shift menjadi online. Bukan berarti ilmunya tidak nggak praktis, nggak bisa dipakai, bisa, tapi buka mindsetnya, mungkin aplikasinya berbeda. Nah, saya bilang nih, ini jujur aja untuk majority online shoppers di Indonesia. Mungkin kalau di Jakarta, di kota yang udah maju untuk sosial ekonomi kelas A, mereka udah peduli masalah kayak rating, trust, customer service, yang beneran kayak ada prestige segala macam. Tapi kalau kita bilang mass di Indonesia, 2 yang paling penting, yaitu harga barangnya, 2 ongkos kirimnya. Nah, intinya mah jumlah uang yang keluar dari dompetnya si customer saat check out nanti. Ini oversimplifikasi, ya, tapi apakah penting? Iya juga. Orang Indonesia belanja 200.000 dikasih ongkir 6.900 bisa kagak jadi check out. Padahal belanja 200.000 gitu ya. Tapi dia belanja misalkan sama 200.000 dia belanja misalkan barangnya jadi 210.000 tapi gratis ongkir nih gitu ya. Lebih mahal barangnya dikit tapi ada gratis ongkir. Orang lebih check out yang itu. Jadi ini penting banget, 1 dan 2, harga barang dan ongkos kirimnya. Nah, ini nanti nyangkut lagi sama judulnya, wah ini bakar-bakaran uang dong. Aslinya nggak bakar-bakaran uang, karena ini pengeluaran yang Anda lakukan hanya ketika terjadi penjualan. Tidak seperti iklan, tidak seperti apapun yang ROI-nya meledak, nggak ada gitu ya. Nah, konsep online sangat serupa dengan konsep offline, namun berbeda di implementasinya. Jadi jelas ada konten, pricing dan promosi, dan customer engagement, ada 3 ini. Nah, yang pertama saya mulai dengan konten dulu. Konten itu orang selalu bilangnya sederhana, tapi sebenarnya hygiene factor yang harus dimanfaatkan banget. Tadi dibilang sama Yosua, banyak hal-hal yang bisa dilakukan tanpa duit sama sekali. Ini adalah hal yang dilakukan tanpa duit sama sekali, cuman butuh otak dan otot, dan waktu. Sorry, lupa yang ketiga, waktu. Kadang-kadang seller atau teman-teman yang punya UMKM lupa sama hal ini. Yang pertama, foto produk sederhana banget. Orang bilang, saya nggak punya kamera SLR, saya nggak punya kamera Fujifilm. Ya kagak perlu. Sekarang HP Oppo, Vivo juga udah bisa gitu kan. Tinggal beli kain 8.000 per meter persegi, kain putih tuh ya.
kain yang bahan spray murah atau apapun itu, kalau dia mau punya spray ya boleh, punya gorden ya boleh, yang penting belakangnya putih gitu. Udah ambil beberapa angle pakai HP Oppo, Vivo, Xiaomi, terserah, beres tuh. Kadang-kadang orang malas, "Oh, saya nggak punya model, saya nggak punya apa." Lah modelnya aja kepalanya di crop, ngapain cari model? Cari aja ya udah kakak, adik, saudara suruh foto, crop tuh lengannya doang kalau jualan tas gitu kan. Apapun itu. Foto produk harus jelas dan itu sebenarnya bisa murah. Yang kedua, judul produknya. Kadang-kadang kita terlalu gengsi namain produk beneran kayak tipe barangnya aja atau apa. Nggak ada orang nyari di e-commerce tipe barangnya doang. Cari langsung ada judul produknya. Kalau mixer ya mixer, kalau jualan apa namanya jualan TV ya bilanglah TV. Kalau jualan celana chinos ya tulislah celana chinos. Intinya memiliki detail produk sangatlah penting, agak lengkap tapi nggak terlalu molor-molor panjang. Ada mereknya, ada kata kunci kategori, jadi kayak celana ya tulislah celana, chinos tulislah chino. Atribut utama, tipe produk, dan juga masukkan detail produk yang lengkap di kategori yang tepat. Nah ini maksudnya apa? Kan biasanya ketika kita listing produk ditanya ini apakah ini apa namanya bahannya apakah katun atau bahannya yang lain itu ya apa denim atau warnanya, finishingnya segala macam. Lipstick ada yang matte atau ada yang gloss, apapun itu lengkapin sebisa mungkin. Balik lagi, kita sudah hidup di eranya algoritma. Algoritma suka dengan barang-barang yang punya detail sebanyak mungkin supaya dia bisa mempersonalisasikan barang Anda kepada customer yang sesuai. Itu yang penting makanya. Lanjut, tadi yang saya bilang dekorasi toko. Nah, ini kan Anda punya toko sendiri, silahkan diatur. Anda mau toko yang norak ya boleh, Anda mau toko yang keren ya boleh, Anda mau toko yang penuh dengan banner-banner ya boleh, Anda mau toko yang langsung promo di depan ya juga boleh. Itu sakarapmu, terserah silahkan. Kalau saya sih pesannya buat yang baru mulai, intinya barang jagoan Anda selalu pajang di paling depan. Itu yang pertama. Nggak ada modal Rp1 pun di sini. Well, ada lah. Tapi murah modalnya untuk beli kain ya tadi ya. Tapi modalnya sangat murah banget. Sering banget kelewatan sama teman seller. Banyak yang baru jualan online. Caranya ngiklan gimana ya? Saya mau tampil di banner di depan, bayar 10 juta, 15 juta. Oh, saya harus nyari artis nih, nyari influencer, 20 juta nyetor uang. Kayak nggak perlu. To begin with, there are so many basic things. Yang hari ini saya share adalah basic things yang tanpa cost, almost zero cost, yang bisa dilakukan. Nah, ini ada komen satu dari salah satu seller Lazada, mungkin dulu dia kaya raya di 2017, saya ingat banget umurnya 20-an, naik mobil Mercedes, naik Mercy ke kantor, udah kayak bos besar lah ya, padahal seller dia bisa jalan-jalan di kantor. Dia selalu bilang kalau jualan online SPG-mu ya foto barangmu, makanya foto barang harus sekuat itu. Kedua, bukan lomba tipis-tipisan margin, tapi emang customer paling peduli sama uang yang dikeluarin, itu benar banget. Jadi tadi yang dibilang nih, semua orang peduli sama harganya. Tapi bukan berarti, wah gila lu dari hari awal gue harus disuruh boncos. Enggak juga gitu kan. Yang pertama adalah matangin strategi pricing. Kalian pasti ketika masuk ke e-commerce dan toko kalian udah makin gede atau bahkan tokonya belum gede deh ya, pasti di masuk Lazada langsung kayak oh ikutin campaign ini, ikutin promo ini. Habis 11 ada 12 habis 12 ada Natal, terus ada 1 22 3 semuanya disuruh ikutan flash sale segala macam. Ya kita sebagai customer kan seneng ya apa namanya belanja terus. Sebagai seller itu tuh lumayan deg-degan soalnya makin turun harganya. Tapi yang penting adalah harus matang strategi pricingnya, tahu harganya setiap hari biar kompetitif sama tetangga. Tadi kan bilangin intip toko sebelah nggak apa-apa ya. Harganya selalu kompetitif setiap harinya. Udah gitu ada promo yang kecil-kecilan ya. Tahu harganya boleh turunnya berapa persen. Pas ada campaign yang gede kayak 11 atau 12 udah tahu harganya marginnya bisa saya turunin berapa. Kalau flash sale harganya berapa. Jangan setiap hari pasang harga flash sale. Toko Anda dalam 6 bulan tutup tuh boncos ya kan. Nah yang kedua adalah kombinasikan dengan promo. Nggak bermain di e-commerce bukanlah sekedar hanya harga barangnya aja, tapi ada cara-cara lain untuk memotong harganya. Yaitu ada voucher, beli 2 gratis apa kek, atau beli banyak lebih hemat, ngasih gratis ongkir, apapun itu. Kenapa saya bilang harus kombinasikan dengan promo bukan sekedar motong harga? Soalnya kalau Anda hobi motong harga doang, campaign depan tim Lazada bakal telepon nih kayak turunin harganya lagi, makin cepat Anda harganya makin habis nih, makanya kombinasikan dengan promo. Nah lanjut lagi atur pembagian produk. Atau pembagian produk tuh Anda harus tahu banget di toko Anda ada produk dengan fungsi yang berbeda-beda.
Yang pertama ada yang kita sebut hero items, magnetnya traffic, marginnya rendah, volumenya tinggi, barang yang setiap hari atau setiap pengunjung pasti beli di tokonya gitu. Kayak misalkan saya jualan kerudung, kerudung chiffon lah ya, yang mungkin harganya per piece-nya 30.000 gitu kan. Nah, itu bakal jadi barang yang selalu orang cari, pasti kayak mondar-mandir orang ke toko karena barang itu. Itu hero items. Kok marginnya emang super rendah, tapi jadikanlah itu umpan masuk toko Anda. Bukan 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 rugi ya, tapi marginnya rendah. Nah, tapi juga ada core items. Core items adalah harga barang-barang yang harganya sehat, emang volumenya rendah tapi marginnya sehat. Mereka yang dilirik sama orang-orang yang bersedia tertarik dari hero items itu. Ternyata pas mereka mau check out, ada barang ini nih nambah deh, ada barang itu nambah deh. Ternyata toko ini ada barang lain yang bagus-bagus juga ya. Dan yang terakhir adalah complementary items, yaitu barang yang melengkapi. Jadi misalnya saya jualan sepatu, Anda jual talinya atau solnya atau semirnya atau kaos kakinya apapun itu, supaya orang ketika check out nggak check out hanya satu barang. Mancingnya gimana nih orang bisa belanja lebih? Misalkan tawarin voucher, misalkan tawarin gratis ongkir. Kalau Anda hanya beli satu barang hero items, itu voucher masih belum bisa di-redeem atau gratis ongkir masih belum bisa dapat. Jadi orang belanja 2 piece atau 3 piece dari toko Anda. Balik lagi, e-commerce rebutannya udah gila-gilaan, jangan sampai orang pas keluar dari toko Anda hanya bawa satu produk. Nah, paksa mereka beli 2, paksa mereka beli 3. Jangan sampai menyanyiakan traffic. Nah, gile kalau harus potong harga terus boncos bos ya, makanya harus ngatur strateginya. Nah, ketiga saya bilang persaingan udah ketat, saatnya udah membangun relationship sama customer semakin erat. Jadi kayak ada chat, harus rajin-rajin dijawab, cepat dijawabnya, semua aplikasi pasti ada fitur chatnya. Anda yang punya bisnis terus gengsi jawabin chat, ya jangan. Tadi belajar sama yang Joshua bilang bahwa Anda yang harusnya paling tahu customer Anda seperti apa, ngomongnya apa, segala macam. Di hari-hari awal Anda lah yang jawabin chat, udah disiapin template-nya, tapi juga harus terasa personalisasinya. Dan ingat, chat bukan sekadar customer service, harus ada effort untuk upselling, cross-selling. Oh, ini ada special voucher deh buat Bapak, atau saya bisa nawarin promo-promo tertentu. Uh, Anggap chat ini bukan customer service yang hobi nelpon, tapi juga sebagai SPG yang bisa berjualan. Live streaming, ini angle kedua yang menurut saya lumayan Orang penting. baru dak anu alumni ngebati loba pembalapa. Oke. Aku lanjut lagi, live streaming. Nah, ini kadang-kadang banyak teman-teman seller yang agak ragu ketika mau live streaming. Aduh, saya mah pemalu, atau saya mah apa namanya nggak punya artis, saya mah nggak cantik, saya mah nggak ganteng, gitu. Nggak, ubah mindset itu karena modal utamanya hanyalah beli stand airing yang hanya 70.000, 80.000, ada lampunya, ada gagang buat HP-nya di situ sama colokan ke USB atau colokan ke listrik, udah cukup. Yang paling paham dengan produk Anda, yang paling bisa jualan produk Anda adalah Anda sendiri. Anda tahu luar dalam semua barang yang Anda miliki. Modal pede sedikit, nekat sedikit, silahkan yuk live. Karena live ini membangun trust bahwa barangnya real, sellernya beneran. Nah, udah gitu, tapi saya malu kelihatan banyak orang. Kok pede banget bakal dilihat banyak orang? Ya hari-hari awal jualan online mah palingan ngeliat 10, 15 gitu kan. Tapi itu udah balik lagi, membuat Anda selangkah lebih depan daripada seller-seller yang malu tadi. Yang tadi saya bilang, never late is better, but better never late is better. Wah, itulah saya lupa ya. Ups. Oke, dan yang terakhir adalah feed atau social media atau apapun itu, gunakanlah untuk selalu mengupdate ke followers kita semua. Nah, memberikan apapun materialnya. Di setiap platform pasti udah ada elemen feed ini atau apapun itulah ya, social stream, apapun itu. Nggak ada dosanya kok kalau Anda pakai material yang udah ada di Instagram. Ada Instagram vlog, taruh di Lazada vlog, taruh di Orange vlog, taruh di Ijo vlog, silahkan taruh aja. Nah, yang penting harus rutin. Kan sama aja kayak Anda yang hobi ngeliatin followers di Instagram kok gak naik-naik karena nggak rajin ngepost gitu. Sama juga di Lazada, Anda mau followersnya naik ya harus rajin ngepost. Itu aja untuk hari ini. Poin-poin penting hari ini, di Indonesia ruang tumbuh UMKM masih sangat besar sekali dan manfaat yang dirasakan buat yang udah online itu banyak banget. Lanjut, tidak ada pakem yang fix gitu ya untuk meraih sukses dalam jualan online. Kuncinya adalah selalu berani nyoba, cari pola atau teknik yang bisa dipakai tokonya masing-masing. Semuanya pasti berbeda. Ada pakar yang bilang A, ada pakar yang bilang B.
setiap toko pasti variasinya beda banget. Dan yang ketiga adalah 3 hal mendasar yang selalu perhatikan ketika memulai dan cost you zero. Jangan langsung kayak gerasak-gerusuk pingin ngiklan, pingin nyari influencer. Nah, ini 3 hal yang sebenarnya hampir nyaris gratis. Pertama, konten, hygiene factor. Kedua, harga dan promosi, pricing and promotions. Dan yang ketiga adalah customer engagement, bangun hubungan dengan customer. Itu saja dari saya kembalikan kepada Ibu Syarafina, ke moderator, mungkin selanjutnya kita ada Q&A. Terima kasih. Thank you, Haikal. Ini kayak pengalaman kita berharga banget ya, karena kita langsung dapat tips dari orang yang bikinnya nih, langsung dari orang pusatnya nih. I think teman-teman di sini bisa belajar banyak ya, banyak tadi tips and triknya gitu ya. Kayak tadi yang salah satunya saya baru tahu tuh ternyata ada rumus untuk judul judul produknya ya, merek tambah kata kunci tambah atribut tambah tipe. Pantesan selama ini saya kalau jualan di e-commerce nggak pernah ada yang lihat, soalnya judulnya ini ya, pakai nama produknya sama nama brandnya. Iya banget. Jadi itu kita selalu nekenin nulis judul tuh cost you Rp0 gitu loh, kayak ya, tapi harus lengkap. Gimana Anda mau ketahuan Anda jualan hijab kalau judulnya kagak ditulis hijab gitu kan? As simple as that gitu. Kayak saya contohnya kayak hijab kerudung perempuan syar'i, udah panjang tuh. Dan gitu bahannya apa, tipenya apa, ukurannya berapa, tersedia warna merah, pink, biru, hijau, ya kan? Apalah, lalala. Selengkap mungkin, nggak usah terlalu gengsi-gengsi. Kadang-kadang brand itu justru kita ngomong ke yang last mall yang berbeda kita, barrier-nya mereka kadang-kadang lebih banyak di kayak gengsi aja naruh namanya, padahal mereka pengen seperti kayak jualan di toko offline-nya yang tadi saya bilang, ilmunya agak berbeda lah ketika jualan online. Iya, makanya sebagai brand tuh kayak feeling-nya tuh gitu banget, ngebuat produk kita naming-nya keren gitu ya, tapi ternyata tuh dari segi search engine-nya platform tuh nggak bersahabat ya sama customer-nya. Oke, great insight Pak Haikal. Mari kita mohon maaf ya kalau di rumah saya ada kedengaran suara hujan keras banget, lagi deras banget hujannya hari ini. Oke, mari kita move ke sesi Q&A sebentar. Mohon maaf Bu Monica, kita punya waktu berapa lama ya biar saya bisa timing? Sebentar. Kita ada sekitar 20 menit ya Bu. Oke. Iya. Saya set timer 20 menit. Nanti kalau ada bunyi bom jangan ya. Dari handphone. Oke, pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari Titus Wahyu Urian dari Jakarta. Great insight Pak Yosua katanya. Mau konfirmasi juga untuk Pak Yosua, pertanyaan untuk Pak Yosua ini ya. Berarti kalau masuk market yang crowded itu nggak masalah ya, asalkan kita bisa menemukan niche-nya. How do you think about it? Yeah, thank you for the question. I think yes, that is true. Jadi I think kalau secara teorinya, which I think I believe that as well, kayak make sure you are the best at what you're doing. Nah, tapi kan at what you're doing itu bisa beda-beda gitu. For example, misalnya kalau misalnya udah ada kayak someone yang ngelakuin ABC gitu. You can either pick a niche customer segment, atau you can either pick a feature on that product that you make sure that you are the best at it, atau basically you can actually pick a geographic location that you can be the best at it. Gitu. I think contohnya misalnya kayak Tokopedia nih, ya, hijau gitu ya, hijau udah ada juga ada gitu ya berdiri, tiba-tiba si orange fokusnya ke cewek-cewek gitu ya. So I think narrowing either your feature, your customer, your geographic, anything in it, be focused on it, and I think that's the way to be better. So I think ya kurang lebih gitu sih. I see. Thank you. Ini kayaknya pertanyaannya nyambung ya dengan pertanyaan dari ada yang personal chat ke saya.
Rafial Akso dari Bandung. Berarti untuk startup itu kita mendingan pilih fokus ke problem yang ada atau fokus how to sell-nya gimana sih gitu? So, frameworknya gini, sebenarnya after product market fit itu ada dua lagi. Namanya channel market fit, sama yang ketiga baru growth scale gitu ya. Kalau channel market fit itu lebih ke arah how to sell-nya gitu, lebih ke arah di mananya gitu. Jadi, I think there are a lot of channels gitu ya. Jadi, itu dapat produknya gitu. Gimana cara distribute the product untuk diketahui sama customer gitu. Misal for ourselves gitu ya, kita Persegari pas kita awal berdiri pun kita nggak bisa saingan dengan yang udah ada di Facebook, YouTube dan sebagainya. Akhirnya kita pilih pakai mitra gitu ya. Nah, so dari product market fit, after itu ada channel market fit untuk find out di mana jualannya. Karena di mana jualannya itu lebih penting daripada di mana cara jualannya. Gitu. Then after that, basically growth scale. After that, basically apa Pak Yosua? Scale up. Terakhir baru scale up gitu. Jadi you have to find product market fit, habis itu make sure your product to fit on that channel. Channel bisa di mana-mana gitu, bisa offline, bisa online, bisa di e-commerce, bisa kalau dari kita kan mitra gitu ya, bisa di Facebook, bisa di Google, bisa dimanapun. So find the channel that can work the best with your product. Can be anything. Dan habis itu double down on that gitu. I see. Semoga menjawab ya Rido ya. Tadi apa? Rafial. Oke. Ini kayaknya pertanyaan untuk Pak Yosua lagi deh. Ada pertanyaan dari Rido Erdiansyah. Ingin menanyakan bagaimana jika produknya di bidang IT dengan harga yang tinggi. Untuk bisa approach ke consumer-nya tuh, terutama di saat sekarang ini tuh seperti apa? Idealnya. Ya. This is a good question. Jadi kalau B2B memang berbeda ya cara jualannya. Cuman kalau di YC itu pernah one of the things yang direkomend adalah go to pameran gitu. Nggak usah buka booth, tapi go to pameran dan pameran in that kategori. Ini contoh doang gitu. Contohnya pergi ke pameran in that kategori, misal pameran IT atau pameran tentang particular problem gitu. Ya udah nggak usah even buka booth, cuma datang aja talk to customers. So that's one way. Or misalnya dulu pernah ada kayak cerita juga ada yang bikin produk untuk dokter gitu. Ya udah dengar literally ke rumah sakit, kalau perlu bikin appointment sama dokter, tapi pas masuk bilang jualan gitu, bukan cari obat gitu. So there are multiple ways sih. Kalau misalnya itu kan basically cara approach ke customer-nya ya. So there can be any way. It's just a matter of finding di mana punya kesempatan untuk ngobrol sama mereka. Kalau dengan harga tinggi, kan essentially kalau harga tinggi it means adalah customer journey-nya lebih panjang gitu ya. Ada pertama dapetin lead dulu, habis itu tutup beberapa meeting, terakhir baru di close gitu ya. Itu mungkin lebih ke arah sales daripada ke arah marketing. Kalau itu just ada sales funnel juga gitu kan, finding the lead, make sure juga di push the lead untuk sampai kayak pushing to closure, dan mungkin pas lagi ngobrol-ngobrol juga bisa trying to find out juga gitu kan problemnya apa gitu. Ya kurang lebih gitu sih. In a nutshell ya, cuman pinjam. Nah nanti udah kerja. Eksekusinya pasti akan jauh lebih menantang ya. Yes. Oke. Thank you, Pak Yosua. Ini kayaknya ada pertanyaan, mungkin pertanyaan untuk Pak Haikal nih kayak mungkin paling pas ya. Pertanyaan dari Al, dari Jakbar. Selain cara konvensional untuk mendapatkan first customer, apa ada cara digital yang tidak burning money untuk mendapatkan user atau melakukan branding di awal? Silakan Pak Haikal. Thank you. Ini pertanyaan menarik. Sebenarnya balik lagi produknya apa dulu nih. Soalnya solusinya bisa beda-beda. Tapi if I assume barangnya adalah physical goods ya. Saya numpang jualan, jadi jelas secara tanpa burning money ya daftar di e-commerce ya, platform saya boleh deh. Silakan banget di Lazada. Enggak, jadi gini.
banyak yang asumsinya kalau marketing tuh harus ngeluarin uang dulu di awal. Sebenarnya enggak. Sekarang semua platform e-commerce kayak ya Oranye, uh, Ijo, sebenarnya itu masih di tahap di mana mereka bakar uang investor gitu ya. They are doing the marketing for you, they are bringing the new customers for you. Makanya it's a pity kalau kalian nggak bergabung. Um, yang paling sederhana yang tadi saya bilang banget, beneran hygiene factor itu kadang-kadang kelewat gitu loh. Kayak I can assume, I can tell kayak significant portion of my sellers yang join pertama kali nggak bakal mereka nyampe di tahap untuk memperbaiki hygiene factornya at all. Jadi itu penting banget. Dan yang kedua, ketika bermain di platform ini tadi mungkin nggak masuk di situ, penting banget ketika Anda mendapatkan beberapa traffic atau kunjungan yang pertama untuk terjadi konversi, karena itu get the ball rolling di matanya algoritma gitu. Nah, tapi gimana caranya orang-orang pertama bisa konversi? Ya bawalah orang-orang yang Anda kenal. Anda punya di Instagram gitu ya, udah punya toko, nanya, saya mau beli dong. Jangan kalian karena biar gampang ya udah transfer aja langsung. Jangan, bawalah kayak itu belinya di Lazadanya saya aja ada gratis ongkirnya, atau di Orange saya atau di Ijo saya. Karena nanti berarti toko Anda di e-commerce memiliki data terjadi penjualan di tokonya. Get the ball rolling dulu. Itu sih yang menurut saya penting. Atau yang saya kadang-kadang lebih kejam, bagian aja di grup WhatsApp keluarga, bagian aja di grup mana aja. Balik lagi, orang yang Anda percaya yang bakal beli, bawalah ke toko Anda, suruh berkunjung, suruh beli, get the ball rolling. Nanti ketika toko Anda sudah terbukti memiliki konversi yang bagus, the platform itself will do the marketing for you. Maka exposure makin lama makin naik, dan lain-lainnya lah. Bakal dapat undangan ikutan campaign lah. Kalau orangnya atau misalkan barangnya emang menarik, bakal muncul di online marketingnya si platformnya lah. I can honestly say kayak di Indonesia, kayak income-nya Google sama Facebook paling gede ya dari mana ya, dari semua perusahaan digital inilah for now. Dan barang apa yang dipromosin, apakah barangnya si e-commerce-nya sendiri detailnya? Enggak, yang dipromosin adalah barang-barang UMKM, sellers, atau merchants yang terdaftar di dalamnya. So please kayak take the opportunity whichever e-commerce that you want. Itu dulu sih, dengan join in, perhatiin semua fiturnya, do the hygiene factor, do the basic factor, get the ball rolling in your first few days. Tadi yang saya bilang trimester pertama itu paling krusial, sama seperti ibu hamil ya. Trimester pertama itu paling penting untuk pastiin tokonya muter dulu. Itu aja sih dari saya. Oke, thank you. Saya baru notice bahwa ternyata di e-commerce itu juga ada algoritmanya sendiri ya. Bisa ada spill nggak nih kira-kira apa aja sih yang dipertimbangkan oleh algoritma ini supaya si seller itu produknya jadi naik ke page pertama gitu? Gini, algoritma itu tadi yang kalau saya sampaikan, algoritma itu ngambil input banyak banget dari data produknya, dari data customernya, dari browsing behaviornya. Jadi nggak bakal saya bilang yang paling berpengaruh adalah judul produk atau gambar produk atau apapun itu. Enggak. Itu susah. Tapi makanya tadi saya bilang lengkapilah data produknya selengkap mungkin, karena itu will make the algorithm easy to take the data and match. Misalkan saya sebelumnya udah nyari bolpen yang ini yang 4 warna, hilang gambar ya. 4 warna ini merah, hijau, biru, hitam. Saya nggak suka bolpen ini. Terus karena algoritmanya bisa narik, ada toko lain yang menjual bolpen multiwarna. Barang itulah yang akan dimunculkan selanjutnya karena customer itu pernah menunjukkan interest di bolpen multiwarna. Kalau Anda hanya listing barangnya bolpen, nggak bilang multiwarna, nggak dikasih detailnya, ukurannya, itunya, nggak itu bakal direkomend sama algoritmanya. Karena algoritmanya tidak tahu, algoritmanya bukanlah cenayang dan bukanlah dukun gitu, bisa tahu Anda jualan apa. Anda yang harus masukin semua detailnya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua yang matters banget, tadi saya bilang, jagalah tingkat konversi, jangan sampai tokonya terlalu banyak traffic, konversinya nggak ada. Konversi itu, balik lagi, saya Lazada atau e-commerce manapun, kita ingin terjadi transaksi atau revenue sebanyak mungkin di platform kami. Kalau saya nampilin barang-barang yang memiliki tingkat konversi rendah, sama aja saya bunuh diri, ya kan? Saya mau nampilin barang-barang yang bisa menciptakan semakin banyak konversi di platform saya. Artinya apa? Kalau Anda di e-commerce ada 10 barang yang serupa, barang manakah yang bakal saya tampilkan paling awal? Ketika barangnya serupa banget nih,
judulnya udah mirip, barangnya mirip, detail produknya udah mirip, ya wajar lah banyak reseller ya di online ya. Nah, siapa yang bakal muncul duluan? Itulah barang yang memiliki tingkat klik sama tingkat konversi yang paling bagus. Makanya saya selalu bilang janganlah gila-gilaan buat seller cari traffic, online marketing gila-gilaan, ngiklan ini itu, bakar uang segala macam. No, yang perlu dijaga selalu setiap waktu adalah tingkat konversinya karena itu yang ngaruh banget untuk naikin produknya. Udah gitu jangan selalu mimpi kayak gimana cara muncul di halaman pertama. Gile bos, naik ke halaman pertama mas semua seller juga mau gitu kan. You are on the 5th page, 7th page, itu aja udah oke banget, apalagi kalau sellernya masih baru gitu. Customernya di Indonesia jutaan lah, dari no need untuk kayak langsung ngoyo, apalagi sampai harus bayar supaya nyampe di atas. It takes time, tapi yang bisa nge-crack di 3 bulan pertama beneran naik ke atas, believe me itu cepat naiknya. If you waste the first 3 months, maksudnya ada sampai orang bilang ya udah bikin toko baru aja gitu, saking se-precious itu 3 bulan pertama. Jadi itu sih yang menurut saya yang penting banget, nggak ada, yang penting detail yang lengkap dan jaga selalu konversinya, dan 3 bulan pertama sangatlah penting, itu aja. I see. Thank you Pak Haikal. Ini ada pertanyaan lagi yang sangat berhubungan langsung. Pertanyaan dari Vina dari Jakarta. Saya mau tanya ke Pak Haikal, kalau jualan barang baby yang udah red ocean tapi spek premium, gimana strateginya ya kalau di e-commerce? Nggak bisa price war soalnya. Ada nggak sih tips and trick yang belum disebutin gitu khusus untuk barang premium? Yap, thank you. Barang premium tuh selalu tricky di e-commerce, soalnya ya kita kan nggak bisa ngelarang orang yang price sensitif untuk nggak masuk ke platform kita ya. Itu kan jadi kayak masa kita bilang aduh maaf nih daya belinya 50.000 doang, jangan masuk dulu, kan we cannot do that, right? Jadi penting banget untuk yang ketika kita jualan barang yang premium, ini belajar saya dari dari beberapa brand yang premium lah ya di last mall-nya kita gitu. Satu jelas you need to have a very, bukan rigid tapi konsisten mengenai brandingnya tokonya sendiri gitu. Kayak you need to pass the certain values or image about your own brand, which is very important. Kedua, ketika barangnya premium itu tuh people always think about the value itself gitu. It's okay to be expensive, but what is in return yang si customernya terima gitu. Is it the quality? Is it the service? Is it the prestige? Atau apapun itu, you need to answer those questions. Apa yang perceived value, nggak harus kayak real value loh ya. It has think from the customer perspective, what is the perceived value that the customer feels kayak ini senilai dengan uang yang saya keluarin. Atau mungkin penuh dengan review yang bagus, ada endorsan dari influencer, key opinion leader yang saya percaya, atau apapun itulah yang benar membangun perceived value. Tadi kalau saya bilang customer mah pedulinya jumlah uang yang dikeluarin dari dompetnya, jumlah uangnya itu ditukarkan dengan apa? Ditukarkan dengan value yang mereka rasa terima, ya kan? Jadi itu makanya I don't know, your brand might be kayak lebih ke, kalau mungkin barang mother and baby gitu ya, lebih cenderung ke sesama review dari ibu-ibu juga. Jadi mungkin yang bisa, kalau ini very general ya, jadi kayak ke istrinya Raffi Ahmad, siapa namanya, astagfirullah lupa itu, atau adiknya Caca Tengkar, atau ada siapalah yang ibu-ibu muda ngasih review dan lain-lainnya. Mungkin itu matters a lot buat young moms gitu. Maybe that's how you create the value, you get a lot of endorsement from this. Atau ada misalkan apa sih license kebersihannya atau non allergenic atau apapun itu, you need to give that, karena that's again increase the perceived value by the customer. Jadi you cannot just simply kayak I have premium but you do not communicate that you are premium. You need to create value yang menggambarkan bahwa itu sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Itu sih. Dan untuk kalau masuknya ke ranah e-commerce, gimana caranya? Ya itulah, Anda bermain dengan dekorasi tokonya, Anda mengedepankan produk reviewnya, juga jangan menciptakan kesan bahwa Anda barang berkualitas rendah dengan terlalu banyak promo-promonya. Banyak loh brand platinum
brand yang super tinggi di Indonesia, the prestige skincare brands, mereka nggak mau loh main potong-potongan harga because they know it harms their brand image. Mau ya you play with your own strategy lah. That's my point. Kalau Anda emang bermain di ranah platinum. Okay, thank you Pak Haikal for the very thorough explanation. Tadi siapa yang raise hand ya? Kok udah turun lagi? Nggak jadi ya? Saya pikir kamu mau langsung memberikan pertanyaan yang lisan langsung. Silakan ya kalau mau ada pertanyaan yang lisan langsung disampaikan, silakan ditanyakan. Oke. Ada lagi nggak ya? Kalau dari sini sih tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir sih, pertanyaan penasarannya saya sebenarnya. Untuk Pak Yoshua nih, tadi kan kalau Pak Yoshua, best practice dari Pak Yoshua tuh kayak langsung approach to your first customer secara personal banget kan. Cuman you also mention gitu kalau ada barrier-nya nih dari psikologikal orangnya gitu, bahwa mereka malu lah atau sungkan lah atau apa gitu. Ada nggak sih saran ya untuk founder-founder yang introvert nih, yang sebenarnya mereka punya social anxiety nih kalau misalnya mau approach orang baru atau bahkan approach keluarga mereka sendiri untuk belajar mempelajari tentang konsumen gitu. Do you have any advice? Yes, so thanks for the question. So sebenarnya personally saya juga introvert gitu. Tapi ya mau nggak mau mesti cari customer gitu kan. So satu adalah emang mesti dipaksain sih. Mungkin kalau tips and tricksnya, what is helpful adalah saya kalau misalnya presentasi itu kayak pakai small brochure atau pakai small deck gitu. Jadi begitu udah ngomong ya tinggal bacain aja nih, kurang lebih poinnya 1, 2, 3, that's it gitu. Atau misalnya kalau misalnya, that's one trick that I did gitu ya. Ada juga orang kayak, misalnya kayak one of my co-founder, Randy itu lebih introvert lagi, itu cara beneran ngomong sama customer-nya, mungkin awalnya dia ngikut dulu gitu ya, ngikut dulu, habis ngomong-ngomong, habis itu baru berani sendiri gitu. Cuman, I guess, there are tips and tricks, cuman ujung-ujungnya kan nanti pas even not only to customers gitu, ujung-ujungnya nanti when you talk to investor, even when you talk to your potential team gitu kan, yang mau di hire juga, itu kan ujungnya juga you have to sell kan, ujung-ujungnya ya harus jadi emang salesman gitu. Ya mungkin kadang-kadang harus dipaksa. There are more things, there are ton of learnings yang ada di YouTube juga gitu, on how you can actually learn to be more confident gitu. There's one thing yang actually ada orang ngomong juga gitu, untuk orang-orang yang kayak nggak biasa ngomong di depan public. I'm not saying it's for everyone. Kalau gue sendiri pun juga not entirely agree. Cuma dia bilang juga kayak fake it till you make it. Itu bisa juga gitu. Intinya adalah latihan aja, pura-pura jadi orang introvert, pura-pura jadi apa, until you make it. Itu juga salah satu potential tips juga sih. Oke, thank you Pak Yoshua. So intinya adalah ya fake it till you make it. Nanti juga biasa sendiri ya. Oke, thank you so much for your insights dan berbagi pengalamannya hari ini sangat-sangat berharga. I hope audiens di sini bisa mengambil esensinya ya, dan jangan lupa paling penting itu adalah eksekusinya. How are you gonna adapt best practices yang tadi diceritakan oleh Pak Yoshua dan Pak Haikal ke bisnis kalian masing-masing. Sebelum ini kita akan ada 2 sesi lagi, sesi foto sama sesi QR code untuk klaim SAT. Jadi sebelum rampung nih, kita foto terlebih dahulu ya. Mohon untuk rekan-rekan hadirin hari ini untuk menyalakan kameranya sejenak. Gitu. Lalu setelah itu kita akan tampilkan QR code untuk SAT points-nya. Ayo guys, buka kameranya sebentar aja. Yes. Oke, dari tim bisa yang akan screenshot ya? Oke, saya bantu ya, Bu. Thank you, Bu Monica. Oke,
Udah siap semua? Sebentar. 1, 2, 3. Iya. Oke. Udah sih. Thank you. Oke, thank you Bu Monica. Baik, sekarang setelah ini adalah sesi mohon hadirin jangan dulu meninggalkan ruang webinar, especially Binusian ya untuk mengisi feedback form untuk klaim poin SAT. Silahkan boleh Bu Monica dibantu untuk menampilkan QR code-nya. Oke, QR code sudah ditampilkan. Silahkan bagi teman-teman Binusian untuk scan QR code-nya, dan ini QR code ini merupakan feedback form agar kami bisa memperbaiki kualitas dari webinar-webinar ke depannya, dan juga untuk klaim SAT points ya. Ada beberapa key takeaways sih yang saya tadi baru pelajari ya, and I hope you guys learning juga ya tentang yang penting itu kita harus agile ya. Kalau dari tadi Pak Yoshua, kita start dari common problems dulu, start dari hidden desires dulu, dan juga solusi apa sih dari big problems dan hidden desire itu yang kira-kira bisa kita luncurkan dengan cepat. Tadi Pak Yoshua hanya 10 hari teman-teman meluncurkan MVP ya, MVP kan ya? Ya. Oke. MVP-nya hanya 10 hari, please take note guys, nggak ada alasan, aduh Bu, kuliah, aduh Bu, apa gitu ya, tuh lihat, kalau mau keren kayak Pak Yoshua, dapat series A funding, do as fast as you can. Jadi itu ya tadi, dan pertama-tama tuh yang paling penting itu kita harus mempelajari user atau mempelajari calon konsumen kita, apa sih yang kira-kira yang satisfying mereka apa, dan bahkan juga kita perlu mempelajari are we market our product to the right people gitu, jangan sampai salah, kalau salah nanti mental lagi sama aja gitu ya. Dan untuk dari bentar ya, banyak banget catatannya, jadi aku ini kayaknya take away semua nih ya. Dari Pak Haikal tuh tadi, ternyata kalau konsumen Indonesia tuh paling penting tuh harga barang dan ongkos kirim, tapi tuh penyederhanaannya terlalu ekstrim ya. Tapi sebenarnya jangan lupa nih ya, trimester pertama itu paling penting. Jadi pada saat kalian daftar, sign up, toko harus dirawat, dan juga jangan lupa berikan penjelasan deskripsi dan juga judul yang sesuai dengan rumus tadi yang udah di-spill sama Pak Haikal. Jangan lupa tadi harus ada proporsi hero item yang produknya banyak, volumenya dibutuhkan sama orang tapi marginnya kecil, dan juga core item yang sebenarnya core produk kita gitu ya, walaupun marginnya nggak terlalu besar, tapi marginnya lebih leluasa ya, tetapi penjualannya tidak volumenya mungkin lebih sedikit daripada hero itemnya, dan juga harus ada complementary itemnya gitu. Oh ya, juga jangan lupa gunakan fitur-fitur yang baru, kan sekarang banyak nih ya produk-produk digital itu inovatif banget kan, ada aja gitu setiap bulan fitur baru gitu ya. Jangan lupa untuk dipergunakan tuh fitur-fiturnya agar kita bisa punya advantage gitu ya beberapa bulan dibanding dengan kompetitor kita gitu. Oke, that's it our session today. Pak Yoshua dan Pak Haikal, thank you so much. Kita merasa sangat terhormati banget akan kehadiran dan insight-nya hari ini. Mungkin terakhir quick pesan-pesan sedikit yang cepat aja, yang fungsinya untuk nyemangatin teman-teman kita nih, nyemangatin entrepreneur muda, rekan-rekan dari Binus. Silakan, boleh dimulai dari Pak Haikal mungkin. Oke, sip. Mungkin dari aku pesan pertama adalah blocker terbesar teman-teman UMKM kita tidak masuk ke ranah online. Biasanya ada lebih di sisi kayak kemauan, niat, keberanian.
Jadi itu coba untuk dinekatkan terlebih dahulu. Tadi yang seperti Yosua bilang, fake it till you make it. Anda merasa gaptek, ya pura-pura aja Anda paham e-commerce. Daftar aja duluan dulu, cobain dulu. Dan yang pesan kedua adalah jangan sampai lewatkan trimester pertama berjualan secara online, itu paling krusial. Pastiin produknya emang udah ada, tapi juga jangan terlalu menunggu terlalu lama, keburu kesalip sama yang lain. Dan 3 yang penting, pastiin hygiene factor, yaitu kontennya oke, pastiin punya strategi pricing dan promosi yang bagus. Dan yang ketiga, pastikan Anda membangun customer engagement dengan customer Anda. Itu aja yang saya kira penting. Kalau pinjam tagline sebelah, mulai aja dulu. Ya sama aja sebenarnya jualan online, mulai aja dulu. Nggak ada yang tahu pintu rezeki, nggak tahu dibukanya dari mana, tapi kalau saya percaya pintu rezeki 9 dari 10 dari berdagang kan. Jadi silahkan dicoba aja, nggak ada salahnya nyoba. Nggak ada yang tahu bakal lebih banyak cuannya di hijau, merah, kuning, hijau, apapun itu, cobain aja dulu aja. Jangan sampai kelewatan kesempatannya. Thank you Pak Haikal. Silakan kata-kata penyemangat dari Pak Yoshua. Ya, I think that's very true ya. I think mulai aja dulu gitu ya. Cemplungin aja langsung dulu gitu. I think bakal sukses juga kok gitu ya. Tapi I think tadi namanya juga kita sekarang lagi di very interesting time gitu. Di mana I think digital adoption, kayak digital economic transformation itu lagi tinggi-tingginya gitu. So I think kita perlu take leverage of the momentum untuk basically leveraging this digital economy gitu ya. Dan I think terakhir juga there are still a lot of problems di Indonesia. Kalau orang pada bilang kayak, oh saat ini startup udah ada gitu. Tapi enggak juga gitu. I think you are able to identify specific problems, banyak gitu, masih banyak peluangnya. Itu aja. Thank you. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga dengan diadakannya acara ini kita bisa dapat energi positif dan semangat baru ya, dan tips and trik baru untuk kita aplikasikan, kita eksekusikan di bisnis kita sehari-hari. Semoga membawa manfaat. Namun saya ingin memberikan ucapan terima kasih juga kepada tim BINUS Startup Accelerator yang sudah mempercaya saya menjadi moderator hari ini, dan memperkenalkan kepada para entrepreneurs dan bisnis profesional yang keren ini. Dan juga thank you buat tim Great Nusa. Thank you untuk Haikal, Bekti Anggoro, dan Yosua Han Setiawan. Dan juga terima kasih paling besar untuk rekan-rekan entrepreneur dan mahasiswa yang sudah hadir. Saya Syara. Saya mohon pamit, stay safe, stay healthy, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara yang berikutnya.